warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Anissa Febrianti dengan NPM 2013024036 dan saya sendiri yaitu Noviana Safitri dengan NPM 2013024006. Jadi di sini teman-teman kita ingin membahas mengenai materi pengelolaan kawasan pesisir. Mari simak videonya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi dan pemanfaatan laut sebagai ekowisata. Jadi ekowisata ini bisa laut itu digunakan sebagai tempat pariwisata atau rekreasi. Jadi terbagi menjadi 3 nih teman-teman, yaitu ada kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan kawasan strategis nasional tertentu. Jadi ada kawasan pengelolaan umum di mana laut itu juga bisa loh digunakan sebagai pemanfaatan yang dapat digunakan oleh masyarakat di sekitar ataupun oleh sektor yang swasta maupun di sektor negeri. Kemudian kawasan konservasi, yaitu laut juga sebagai kawasan konservasi atau perlindungan di mana untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah seperti penyu. Jadi kalau ada penyu nih teman-teman, dia ditempatkan dulu di suatu penangkaran. Nah, jika dia udah lumayan besar, dia akan dilepaskan di laut lepas gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kawasan strategis nasional tertentu. Jadi karena laut itu tempatnya sangat strategis, dimana kalau laut itu bisa melampaui negara-negara lain bahkan daerah-daerah lain gitu melalui kapal maupun sampan yang dipakai oleh mereka. Jadi ini juga bisa menjadi taman nasional yang strategis tempatnya. Oke, kita lanjut ke materi berikut, yaitu ada kawasan pemanfaatan umum. Ini dibagi lagi loh teman-teman menjadi beberapa. Yang pertama itu ada zona pariwisata, di mana kawasan ini bisa digunakan untuk tempat rekreasi. Kemudian ada zona pemukiman, yaitu di mana di pesisir pantai juga ada tempat pemukiman masyarakat. Kemudian yang ketiga zona pelabuhan, yaitu seperti dermaga, tempat berhentinya kapal. Kapal itu bisa melakukan aktivitasnya, entah mengantarkan masyarakat maupun mengantarkan barang ke pulau yang lain, pulau-pulau terkecil. Kemudian zona pertambangan, di laut juga ada zona pertambangan loh teman-teman. Jadi itu digunakan untuk menambang hasil minyak bumi yang ada di dalam laut. Kemudian yang ketiga zona perikanan tangkap. Jadi karena laut itu tempatnya tinggal ikan, jadi tentunya ini berguna banget nih buat tempat penangkapan ikan gitu. Dan yang harus diingat, harus sesuai juga dengan undang-undang ya teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan sudah disempurnakan yaitu oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ya. Oke. Kemudian zona perikanan budidaya, di mana di laut ini juga bisa loh teman-teman digunakan sebagai zona perikanan budidaya. Jadi ikan-ikan yang dibudidayakan ini itu ada zonanya tersendiri. Kemudian lanjut ke zona industri, di mana zona industri ini bisa dibentuk seperti adanya pabrik-pabrik maupun lain sebagainya. Lanjut teman-teman, kita akan membahas kendala potensi wisata di pesisir Lampung. Jadi ada beberapa nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada menurunnya kualitas pantai. Jadi perairan dan terumbu karang yang menjadi andalan utama itu untuk pengembangan wisata bahari. Jadi menurun loh, mungkin karena adanya bleaching pada terumbu karang maupun ada hal-hal yang lain seperti faktor alam, suhu, dan lain sebagainya. Kemudian usaha pariwisata bahari itu belum bisa memberikan nilai ekonomi atau surplus gitu ya buat masyarakat sekitar yang cukup memadai gitu. Jadi mungkin karena tempat pesisir lautnya yang belum prasarananya belum memadai, jadinya wisatawannya itu kurang menarik perhatiannya untuk datang ke laut. Kemudian belum disepakatinya rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Ya sangat sulit sekali ya teman-teman kalau memang belum disepakati. Jadi kita mau berbuat apa saja itu undang-undangnya itu belum tetap gitu teman-teman. Kemudian adanya dampak krisis ekonomi dan keamanan. Nah, karena keamanan ini juga penting,
Jadi krisis ekonomi ini nih sangat memprihatinkan, apalagi di masa pandemi sekarang. Kemudian atraksi yang ditampilkan masih kurang menarik, jadi perlu nih adanya pelatihan khusus mungkin untuk hewan ataupun untuk sumber daya yang ada, seperti pembuatan atau pelatihan berbagai macam, itu yang perlu dikembangkan. Itu sangat diperlukan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, belum terpadunya pengembangan paket wisata bahari. Jadi mungkin karena harganya masih kemahalan dan juga yang prasarana tadi yang masih kurang. Kita lanjut teman-teman yang ke sekarang, ancaman terhadap bioekologi pesisir, di mana penyebab degrasi ya kondisi daerah pesisir itu secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam. Nah, selain itu juga dapat disimpulkan nih adanya beberapa pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir. Nah, ini permasalahan dan ini juga harus dicari solusinya teman-teman. Kemudian ada pemanfaatan dan pengelolaan daerah itu belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi sulit banget nih teman-teman, dimana kalau belum ada undang-undangan kita mau ngapain aja tuh susah. Kemudian kedua, pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir itu belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi. Ya, ini sulit juga ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada pemanfaatan pengelolaan daerah pesisir yang cenderung konflik. Jadi banyaknya kekacauan gitu dengan kepentingan antar daerah. Jadi mungkin daerah satu ingin seperti ini, daerah satu ingin seperti ini, jadi timbullah konflik, kekacauan, ketidakdamaian, ketidaktentraman. Kemudian yang keempat itu ada kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah gitu, belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah teman-teman sektornya itu timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda. Jadi karena kurangnya komprehensif dari suatu kewenangan daerah itu membuat semuanya itu belum bisa dipahami secara saksama. Yang keempat nih, pemanfaatan dan pengelolaan daerahnya itu masih cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala itu melahirkan kebijakan yang tumpang tindih gitu. Nah, ini karena sifatnya tadi sektoral, teman-teman. Oke ya teman-teman, kita sekarang mau lanjut lagi nih mengenai dampak perubahan ekosistem pesisir. Apa saja teman-teman dan dampaknya, yaitu ada 4 ya. Pertama ada kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, kedua pencemaran, ketiga overeksploitasi, over itu sangat berlebihan, eksploitasi sumber daya hayati laut. Kemudian yang keempat konflik pemanfaatan ruang. Oke. Nih, kerusakan fisik habitat nih, ekosistem pesisir itu umumnya terjadi pada mangrove, terumbu karang, dan rumput laut ya. Tadi itu proses karena bisa pencemaran sampah, bisa juga karena faktor alam ya. Kemudian pencemaran nih, ini pencemaran paling banyak nih, terkadang ada wisatawan datang akan tetapi mencemari laut, seperti membuang sampah pada di laut sembarangan, bukan pada tempatnya. Oke, lanjut teman-teman. Masih pada semangat kan belajarnya? Yuk kita lanjut lagi. Ini tadi masih dampak perubahan ekosistem pesisir. Yang terakhir tuh tadi ada overeksploitasi sumber daya hayati laut, di mana sumber daya perikanan laut baru itu dimanfaatkan sekitarnya ada 58,5%. Namun di beberapa kawasan perairan, beberapa stok sumber daya perikanan itu telah mengalami kondisi tangkap lebih atau bisa dibilang overfishing. Jadi ini nelayannya banyak nih teman-teman yang ngambil ikannya berlebihan. Tuh, harus dihindari juga ya. Oke, kita lanjut ke konsep pengelolaan ekosistem pesisir. Jadi ada pengelolaan pesisir berbasis berkelanjutan, yaitu berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola nih teman-teman dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan konservasi, lingkungan yang dilindungi gitu, dan kualitas hidup masyarakatnya. Kedua, pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Nah, tentunya faktor utamanya ini dilihat dari masyarakat, teman-teman. Oke, kita lanjut.
Jadi salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Jadi kita bisa memberikan sosialisasi terlebih dahulu, edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang ada di sekitar pesisir. Kemudian pengelolaan pesisir terpadu, yaitu proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membentuk keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah di sumber daya pesisir dan lautan. Banyak ya teman-teman. Kita lanjut ya. Masih belum capek kan belajarnya? Oke. Kita lanjut ke pengelolaan kawasan pesisir terpadu, di mana untuk mewujudkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan itu sangat diperlukan adanya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Nah, pilihan ini didasarkan pada wilayah pesisir merupakan multiple use zone, yaitu di mana terdapat lebih dari 2 macam sumber daya dan jasa-jasa lingkungan, serta terdapat lebih dari 2 macam pemanfaatan kawasan pesisir. Kemudian yang kedua, karakteristik dan dinamika, yaitu alamiahnya the nature sumber daya pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain, jadi saling berhubungan, termasuk dengan ekosistem yang terdiri dari lahan atas. Kemudian yang ketiga, wilayah pesisir dihuni lebih dari satu kelompok etnis. Etnis itu daerah yang memiliki preferensi mata pencarian yang berbeda. Jadi banyak masyarakat yang ada di kawasan pesisir itu ada yang bekerja sebagai nelayan dan lain sebagainya. Itu tapi kebanyakan mayoritas tuh. Ada juga sebagai penjualan ini nih, cenderamata biasanya kayak membuat kerang, kalung kerang, atau enggak buat hiasan rumah. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman, keterpaduan pengelolaan kawasan pesisir. Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama keterpaduan ekologis, yaitu wilayah pesisir itu memiliki keterkaitan antara lahan atas. Lahan atas itu apa sih? Lahan atas itu daratan, nah, dan lautan. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir ya teman-teman merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Oke, jadi lahan pertemuan ya, batas pertemuan gitu, daerah pertemuan. Kemudian keterpaduan sektoral sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumber daya alam di kawasan pesisir adalah banyaknya instansi atau sektor-sektor pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya pesisir. Akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumber daya pesisir antara satu sektor dengan sektor lainnya. Jadi kalau kebanyakan sektor, banyaknya yang tumpang tindih gitu. Keterpaduan pengelolaan kawasan pesisir, selanjutnya keterpaduan disiplin ilmu. Apa sih? Seperti apa sih? Yaitu wilayah pesisir ini memiliki sifat dan karakteristik atau ciri-ciri yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budayanya. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan disiplin ilmu dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk mengikuti karakteristik ekosistem dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Kemudian keterpaduan stakeholders, yaitu segenap keterpaduan di atas akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembangunan di wilayah pesisir. Jadi tidak hanya perlu teori dan edukasi, tetapi juga butuh tindakan agar pengelolaan kawasan pesisir itu bisa berjalan dengan baik ya. Oke, kita lanjut lagi. Dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Terkadang banyak banget ya teman-teman. Contohnya aja nih, dampaknya itu melakukan overfishing tadi. Kan ikan-ikannya kan kebanyakan diambilin. Nah, jadinya kan kehilangan juga tuh ciri khas atau keanekaragaman ikan yang ada di laut. Kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu juga merupakan pencemaran ya teman-teman. Terkadang juga ada loh orang yang membakar sampah di kawasan pesisir dan sampahnya itu bukannya dirapihin, akan tetapi malah dibiarkan saja gitu. Itu juga merusak ya, merusak pemandangan iya, merusak habitat biota lautnya juga. Tuh, apalagi yang hidup di pasir seperti kelomang, kepiting gitu ya, itu sangat merusak gitu. Kemudian pertambangan hasil minyak bumi yang ada di laut itu diambil secara berlebihan, eksploitasinya itu juga sangat merusak ya, sangat merusak. Jadi semuanya itu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman gitu. Selanjutnya itu juga ada banyak sekali ya teman-teman yang
melakukan dampak dari manusia sendiri yang dapat merusak kawasan ekosistem pesisir. Ya, semoga kita bisa menjadi salah satunya orang yang menjaga kawasan pesisir dan menerapkannya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat Novi sampaikan. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan Novi yang bernama Anissa Febrianti. Oke, kepada Anissa Febrianti, dipersilahkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kepekaan relatif habitat terhadap pencemar, yaitu minyak. Nah, untuk tipe habitat yang hutan mangrove, rawa, payau, daerah pasang berbatu, terlindung, nah tingkat kepekaannya itu sangat tinggi. Untuk tipe habitat terumbu karang, padang lamun, nah itu tipe kepekaannya sedang tinggi. Kemudian untuk perairan terbuka seperti Teluk dan Dermaga, itu tingkat kepekaannya sedang. Nah, untuk pantai berbatu, pantai berpasir, itu tingkat kepekaannya rendah sedang. Nah, yang terakhir yaitu untuk tipe kepekaannya rendah, tipe habitatnya itu biasanya daerah pasang surut berbatu terbuka, kemudian perairan terbuka atau lepas pantai. Oke, baiklah, di sini aku dan kamu akan bahas bareng-bareng mengenai efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Nah, idealnya itu dalam sebuah proses pengelolaan kawasan pesisir yang meliputi perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi harus melibatkan apa coba? Nah, iya, harus melibatkan minimal itu ada 3 unsur, yaitu ilmuwan, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, untuk pengelolaan kawasan pesisir sendiri itu ada 3, pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan pesisir berkelanjutan, dan pengelolaan pesisir masyarakat. Yang pertama, kita akan bahas pengelolaan pesisir terpadu. Bagian penting dalam pengelolaan ini itu apa coba? Ya, perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Menurut Fabianto 2014 halaman 2. Nah, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10/Men/2003 tentang panduan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu atau Integrated Coastal Zone Management. Nah, tujuan penerbitan ini untuk apa sih teman-teman? Nah, yang pertama, menyediakan panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, atau pihak swasta maupun masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Jadi, untuk melakukan sesuatu itu tentunya butuh perencanaan, maka tentulah pemerintah menyediakan hal tersebut. Yang kedua yaitu memfasilitasi pihak-pihak yang terkait atau stakeholders. Nah, dalam mengikuti proses dan tahapan perencanaan dan pengelolaan pesisir secara terpadu, sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi masyarakat di wilayah pesisir yang terkait. Nah, tentunya untuk melakukan apapun juga kita perlu fasilitas. Maka dari itu, pemerintah pun menerbitkan peraturan pemerintah tersebut untuk hal ini. Kemudian yang ketiga, tujuannya untuk melakukan standarisasi mekanisme perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Nah, tentunya kita perlu sebuah target atau standarisasi supaya pengelolaan pesisir ini berjalan dengan baik dan tujuan yang akan kita capai itu terlaksana. Kemudian target yang diharapkan akan tercapai dari penyusunan panduan ini itu apa coba? Nah, yang pertama, integrasi perencanaan pengelolaan pesisir dari seluruh pihak yang terkait atau stakeholders. Kemudian, yang kedua, formulasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan seperangkat program prioritas dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Yang ketiga, tersusunnya dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu di seluruh level pemerintahan, baik provinsi dan kabupaten atau kota yang memiliki wilayah pesisir. Lampung memang memiliki kawasan pesisir yang banyak, tapi untuk daya tariknya pasti lebih menarik yang di Jawa, di Bali, atau dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, ayo kita sama-sama mengelola kawasan pesisir. Setelah membahas pengelolaan pesisir secara terpadu, sekarang kita akan membahas pengelolaan pesisir secara berkelanjutan. Nah, konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan itu idealnya berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Nah, yang selanjutnya, hal ini tentunya perlu adanya identifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuwan, dan pemerintah untuk menemukan strategi pengelolaan pesisir yang tepat.
Kanada 2017 halaman 82. Contohnya nih, suatu pemerintah akan membangun suatu wilayah di kawasan pesisir yang bebas akan sampah. Maka dari itu pemerintah juga memerlukan yang ahli di bidangnya untuk meneliti misalnya seperti tanah di sekitarnya atau kawasan di sekitarnya. Kemudian setelah itu melakukan perencanaan. Nah, kemudian setelah itu masyarakat dapat bekerja sama untuk melakukan hal tersebut. Nah, suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis, dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Nah, maksud dari berkelanjutan secara ekonomi itu apa coba? Nah, ya berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan juga penggunaan sumber daya serta investasi. Maksud dari berkelanjutan secara ekonomi itu yaitu suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan juga penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Nah, kemudian secara ekologisnya itu berarti bahwa kegiatan yang dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan juga konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati atau biodiversity. Nah, sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya ini dapat berkelanjutan. Kemudian untuk berkelanjutan secara sosial dan politik itu mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat atau dekratisasi identitas sosial, dan juga pengembangan kelembagaan. Menurut Fabianto 2014 halaman 2. Oke, baiklah. Kita akan membahas materi yang terakhir yaitu mengenai pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat itu tentunya berpengaruh ya, teman-teman. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat itu tentunya berpengaruh ya, teman-teman. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat lokal dalam pengetahuan dan pemanfaatan teknologi yang berbasis pelestarian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, kita itu kurang sadar akan pentingnya kawasan pesisir ya, bisa jadi karena kurangnya pengetahuan dan pemanfaatan teknologi berbasis pelestarian ini. Maka dari itu sangat penting kita mengetahui. Setelah mengetahui, kita tentunya harus melakukan apa yang kita ketahui tersebut. Misalnya kita sudah tahu bahwa sampah akan merusak ekosistem, maka dari itu kita jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di Indonesia pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi, bumi, air, kekayaan alam, pokoknya apapun deh yang di sekitar kita alam itu ya. Nah, itu dikuasai oleh negara, dan juga untuk apa sih itu tuh? Untuk kemakmuran rakyat. Jadi, kalau kita melakukan pelestarian terhadap ekosistem itu ya untungnya juga ke kita, seperti itu. Nah, kemudian pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam beberapa produk hukum nasional. Nah, yang pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen KP/2014 tentang perairan serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, menurut Anwar dan Safira 2020, kebijakan pemerintah Provinsi Lampung ini masih terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, masih mengalami disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018 sampai 2038 perlu diperbaiki melalui harmonisasi norma hukum.
baik secara vertikal maupun horizontal, terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Nah, apa sih dampak dari disharmoni ini? Nah, dampaknya yang pertama, tumpang tindihnya peraturan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Yang kedua, mengakibatkan kesenjangan dalam hal peruntukan dan pemanfaatan sumber daya pesisir. Yang ketiga, terbatasnya akses masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Nah, kondisi ini menyebabkan pengelolaan wilayah pesisir Lampung tidak optimal dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.